Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita ke-12. Izin Bu Risma share screen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, sudah nampak di layar bahwa kita masuki pertemuan ke-12 dengan tema materi yakni perhitungan HPP pada Activity Based Management. Di mana kemarin kita sudah belajar mengenai Activity Based Costing. Dari pertemuan 12 ini kita belajar mengenai Activity Based Management. Nah, tujuannya apa sih dari perkuliahan kita pada hari ini? Tujuan perkuliahan kita pada hari ini diharapkan nantinya teman-teman itu dapat menghitung dari harga pokok produk dari activity menggunakan activity based management. Dan di mana teman-teman juga nanti diharapkan dapat mengetahui fungsi dari activity based management itu seperti apa. Lalu diharapkan teman-teman juga dapat memahami tujuan dari activity based management yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, yang pertama kita membahas apa itu definisi dari activity based management terlebih dahulu. Nah, di sini di layarnya teman-teman sudah terlihat bahwa activity based management atau ABM ini adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Nah, activity based management ini menggunakan activity based costing sebagai sumber utama informasinya. Di mana kemarin kalau kita sudah berbicara mengenai activity based costing, nah saat ini kita akan membahas mengenai activity based management. Lalu untuk sumber informasinya pun, sumber informasi biayanya pun kita ambil dari menggunakan activity based management, ya. Di sini kalau menurut Hansen Mowen di bukunya Hansen Mowen ini activity based management atau ABM ini adalah suatu pendekatan sistem yang terintegrasi serta memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas. Nah, tujuannya apa? Ya ini di sini untuk tujuannya meningkatkan value untuk pelanggan terkait laba sebagai hasilnya. Itu menurut Hansen Mowen. Sedangkan menurut Mulyadi ya, buku yang Bu Risma gunakan yaitu bukunya Pak Mulyadi, Akuntansi Biaya edisi kelima. Activity based management itu merupakan suatu proses pendekatan manajemen di mana dia akan memusatkan pengolahan pada aktivitas dan tujuan untuk melakukan yang namanya improvement berkelanjutan. Nah, terhadap apa? Terhadap value atau nilai lebih yang dihasilkan bagi customer. Berarti titik beratnya di sini adalah dari customer atau si pelanggan. Dan laba yang dihasilkan dari penyedia value tersebut. Nah, jadi laba yang disediakan oleh si customer tadi ya, karena timbulnya value dari adanya si customer. Nah, kalau menurut Blosser tahun 2007, ABM ini adalah aktivitas analisis ya teman-teman yang digunakan untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi di mana ABM ini disebutkan oleh Blosser bahwa di dalam activity based management ini nanti yang akan diperbaiki adalah value dari produk atau jasanya tersebut. Untuk siapa? Kembali lagi untuk customer. Nah, kalau berdasarkan definisi-definisi dari activity based management tadi yang telah Bu Risma sebutkan di awal, bahwa di sini activity based management itu ada fokus mempunyai dua frasa penting, yaitu yang pertama yakni manajemen berbasis aktivitas yang berfokus pada pengolahan aktivitas untuk meningkatkan nilai value yang diterima oleh konsumennya tadi. Atau yang kedua yaitu pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyedia nilai tersebut. Nah, ini jadi kita fokuskan untuk activity based management ini kepada dua aktivitas. Nah, di sini dari activity based management ini kita akan menekankan pada
berdasarkan aktivitas-aktivitas base costing. Berarti tadi di awal Bu Risma sudah bilang bahwa informasi-informasi yang digunakan dalam activity based management itu didapatkan dari activity based costing. Jadi edisi yang kemarin kita belajar. Nah, dan nilai dalam proses ini akan digunakan sebagai sumber informasi utamanya. Nah, ini adalah beberapa definisi dari Pak Mulyadi tadi, terus ada dari Harrison Mowen, beberapa sumber buku ya dari Bohler mengenai tentang activity based management. Nah, di PPT, Bu Risma sudah rangkum ya bahwa di sini edisi ini merupakan pengulangan aktivitas untuk meningkatkan nilai ataupun value yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari activity based management ini? Nah, di sini ada tiga fungsi dari activity based management. Yang pertama adalah meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, ini adalah fungsi dari ABM yang pertama. Yang kedua adalah menentukan aktivitas perusahaan yang merupakan aktivitas value added dan aktivitas non value added. Jadi nanti kita bisa tentukan aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan value added activity dan mengurangi bahkan menghilangkan non value added activity. Jadi ketika perusahaan di dalamnya memutuskan untuk perhitungan HPP menggunakan activity based management, berarti dia akan menghilangkan bahkan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya non value added activity. Nah, ini ya. Yang pertama adalah activity based management ini mengukur efektivitas proses dan aktivitas tersebut bisnis kunci untuk mengidentifikasi bagaimana sih proses ataupun aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Itu terkait dengan keunggulan dari activity based management. Lalu yang kedua, yakni activity based management ini akan berfokus pada manajemen dengan mengalokasikan sumber daya yang mempunyai nilai tambah ini sebagai salah satu kunci keywordnya, jadi sebagai salah satu kunci utamanya, yakni pelanggan dari aktivitas pelanggannya, lalu produknya seperti apa, lalu adalah yang terakhir adalah metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan tersebut. Jadi tadi sudah dijelaskan ya dari fungsi dari activity based management tadi ada tiga. Yang pertama meningkatkan nilai, yang kedua menentukan aktivitas perusahaan yang di mana aktivitasnya ada value added dan non value added. Yang terakhir bahwa di sini fungsi dari aktivitas based management ini bahkan bisa menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai value added. Nah, selanjutnya Bu Risma juga sudah jelaskan bahwa dari pendekatan activity based management ini, suatu perusahaan ini dapat mengukur yang namanya efektivitas proses serta efektivitas bisnis dalam perusahaan. Oke, sampai sini. Nah, nih, ini adalah tujuan dari activity based management. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat. Dengan adanya activity based management, penyajian biaya yang dilakukan oleh pihak keuangan, pihak produksi itu akan lebih akurat. Karena dia kenapa Bu Risma bisa bilang itu lebih akurat? Karena di dalam activity based management, nilai ataupun biaya yang tidak memiliki value added itu akan dihilangkan, dikurangi atau bahkan dihilangkan tadi ya seperti yang dijelaskan ya. Nah, ini akan menimbulkan keakuratan dari informasi biaya yang lebih
tepat tentunya ya. Ketika menghilangkan biaya-biaya yang tidak berguna, maka timbullah dalam penyajian laporan informasi ataupun laporan keuangannya nanti pun juga akan lebih akurat. Yang kedua adalah melakukan pengurangan biaya dengan mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya ya tadi, di mana suatu perusahaan itu dapat melakukan atau melakukan program-program untuk mengurangi biaya-biaya tersebut. Nah, ini di layar teman-teman bisa cek. Oke, mohon maaf terputus. Bu Risma share screen lagi. Mari, yaitu untuk Ibu Iksora. Ibu Sora. Ini ya teman-teman ya, Dari di layar sudah nampak bahwa adalah bentar, bentar. titik A yang tepat untuk berbagai jenis audiens di media sosial, terutama yang kecil. Pasif seperti Gen Z yang Di layar bawah nampak di sini adalah activity based management model model komponen ya. menarik. Nah, ini ada just in time. Nanti kita akan berbicara mengenai just in time. Lalu ada strategy planning, activity accounting, life cycle management, serta performing management. Nah, ini adalah terus dari activity based management model komponen. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa cek di layar. Ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa cek di layar bahwa di sini di sisi sampingnya di sini ada investment management, ada continuous improvement, ada benchmarking serta target costing serta customer value analysis. Nah, ini merupakan bentuk dari model-model activity based management model komponen. Nah, tadi juga sudah disebutkan keunggulan dari activity based management, di mana dia mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis, kunci dan mengidentifikasi bagaimana sih proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya-biaya yang dan meningkatkan value dari si customer tadi. Terus yang kedua, yakni memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas dari nilai kuncinya, pelanggan kuncinya, produknya seperti apa, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam activity based management, manajerial itu akan memiliki pandangan yang jelas dari berbagai masalah ya tentunya ya. Nah, itu akan mendorong pengambilan keputusan dari masing-masing pihak manajerial. Fokus pada biaya yang signifikan ini akan memberikan dorongan untuk meningkatkan proses. Dengan demikian, ini akan mengurangi biaya. Nah, misalnya dalam menghitung total quality management atau TQM. Dalam menghitung atau menentukan berapa sih banyak dari total quality management ini atau manajemen kualitas total, eh, pihak manajemen ini akan melakukan atau pihak manajemen ini akan melakukan atau pihak manajemen ini akan memahami bagaimana sih harapan-harapan dari customer, harapan-harapan dari pelanggan. Lalu yang kedua, ya ini ada just in time tadi ya. Just in time. Nah, just in time tadi terkait dengan just in time berarti di sini merupakan suatu sistem produksi yang nantinya itu akan dirancang untuk mendapatkan yang namanya kualitasnya, menekan biayanya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat di dalam proses sehingga perusahaan ini mampu menyerahkan produknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, ini adalah proses dari sistem just in time. Lalu yang ketiga adalah proses reengineering. Di dalam proses reengineering ini,
pengaturan kembali pihak manajemen harus melakukan pengaturan Baik, kembali untuk terhadap lanjut seluruh itu kebijakan Nora akan organisasi atau suatu jawabannya unitnya. sudah Nah, bisa terjawab tadi ya. dari sistem TQM, Total Quality Management, Just in Time, ataupun proses re-engineering, ini merupakan proses-proses yang mana nantinya fokus biaya yang Oke Bu, fokus pertanyaannya dari adalah sistem activity terkait based management ini ya, visual, teman-teman ya. visual yang kita buat benar-benar bisa membentuk Nah, apa sih kegunaan dari mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau belum ada, Bu Risma lanjutkan. Yang kedua adalah apa sih kegunaan kegunaan dari activity based management? Nah, yang pertama dia akan mengurangi harga pokok produk dan mengoptimalkan desain produk. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mengurangi biaya-biaya dalam perusahaan. Yang ketiga adalah membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang bisnis yang baru. Jadi untuk sistem activity based management ini memang sangat diperlukan oleh pihak manajerial dalam suatu organisasi ya, perusahaan, di mana dia dapat mengurangi harga produknya dan mengoptimalkan si produknya tadi. Lalu dia akan mengurangi biaya-biaya yang tadi ya, khususnya adalah biaya-biaya yang tidak memiliki non value added, itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan dari proses activity based management ini. Selanjutnya yakni eh, activity based costing. Jadi activity based management ini diberikan informasi-informasinya adalah dari activity based costing. Setelah adanya informasi-informasi dari activity based costing ini masuk ke activity based management, lalu dia akan dilakukan analysis. Nah, apa sih hubungannya APM, activity based costing dengan activity based management? Nah, ini setelah dijelaskan juga di sini bahwa activity based costing ini memberikan informasi dan kemudahan dari APM menggunakan informasi tersebut. Nah, dalam berbagai analisa yang didesain untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi, yang namanya data atau informasi dari activity based costing tadi akan digunakan untuk activity based management dan akan diolah atau dianalisa oleh perusahaan tentunya ya. Ini sebelum Bu Risma masuk ke sini. Nah, di dalam activity based cost management ini eh terdapat dua dimensi biaya dan dimensi proses ya. Berarti yang memiliki dua dimensi. Yang pertama kita lihat dari sisi dimensi biaya, yang kedua kita lihat dari dimensi proses. Nah, kita bahas dulu untuk yang dimensi biaya. Nah, dalam dimensi biaya, dalam sistem activity based management, ini yang memberikan informasi biaya mengenai sumbernya apa, sumbernya dari mana, aktivitas dari produknya itu apa, produknya itu apa, siapa pelanggannya. Ini adalah dimensi biaya, terkait dengan dimensi biaya. Nah, dimensi biaya ini bertujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki keakuratan dari pembebanan biaya. Sekali lagi, kasih banyak Dimensi kepada biaya langsung itu atau kita sebut sangat-sangat bisa kita sebut dengan dimensi activity based costing. Itu bisa didasarkan pada activity based costing generasi kedua yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari activity based costing yang pertama. Nah, activity based costing yang pertama itu dia akan menentukan sistem yang menentukan biaya produk yang terdiri dari dua tahap, di mana dalam activity based costing ini dia akan melacak biaya dalam berbagai aktivitas, dan yang kedua akan membebankan biaya-biaya tersebut ke dalam produk. Nah, dulunya awalnya activity based costing ini diakui sebagai metode untuk menyempurnakan ketelitian produk awalnya. Namun pada generasi selanjutnya atau generasi kedua ya, sistem dari pengukuran kinerja menggunakan activity based costing ini bersifat komprehensif yang digunakan sebagai sumber utama informasi activity based management atau APM.
Nah, activity based costing generasi yang selanjutnya tadi adalah selanjutnya dari activity based costing generasi pertama itu akan mengukur adalah suatu metodologi ya tentunya ya untuk mengukur dan menyediakan informasi mengenai tadi ya sumber-sumbernya dari mana, objek aktivitasnya apa, pembebanan biaya pada objek-objeknya bagaimana. Nah, nih. Lalu yang kedua yakni dimensi proses. Tadi ada dua dimensi pada ABM. Yang pertama adalah dimensi biaya, yang kedua adalah dimensi proses. Berbicara mengenai dimensi proses, teman-teman, di sini ABM ini memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dikerjakan. Nah, lalu mengapa dikerjakan, lalu seberapa baik dikerjakannya. Nah, itu juga termasuk dalam proses dimensi suatu proses. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini adalah untuk melakukan pengurangan biaya. Nah, dimensi ini uh, memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan yang berkelanjutan ya, tentunya ya. Nah, di dalam dimensi proses dari ABM ini berisi mengenai kinerja usaha pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, di mana dia akan menyangkut penyebab biayanya itu apa, analisis aktivitasnya itu apa saja, lalu evaluasi dengan menggunakan informasi dari activity based costing. Itu adalah dua dimensi tadi yang ada di activity based management. Yang pertama adalah dimensi biaya, yang kedua adalah dimensi proses. Iya. Nah, kita akan membahas mengenai analisis nilai proses atau proses value analysis PVA, ya ini apa sih definisinya? Ya ini merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan dengan aktivitasnya. Nah, kalau fokusnya adalah akuntabilitas berbagai aktivitas dan menekankan pada memaksimalisasikan kinerja dalam keseluruhan sistem. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi? Nah, berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas dan pengukuran kinerja aktivitas. Berarti hal yang mempengaruhi dari proses value analysis ini adalah analisis aktivitas, lalu ada pengukuran kinerja aktivitas. Nah, itu adalah hal-hal yang berpengaruh dalam proses value analysis atau PVA tadi. Terus selanjutnya PVA analisis penggerak. Apa sih definisinya? Di sini definisinya adalah analisis penggerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar picu dari biaya aktivitas. Jadi, dia akan mengidentifikasi bagaimana eh, akar picu dari biaya aktivitasnya itu apa. Lah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih mengambil tindakan untuk memperbaiki timbulnya pemicu dari adanya biaya aktivitas tersebut. Ini di layar PV analisis aktivitas juga sudah nampak ya bahwa di sini proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisa ini harus menunjukkan pada hasil. Apa saja? Yang pertama adalah aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, ini. Terus berapa banyak orang yang akan melakukan aktivitasnya, lalu waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas tersebut, dan yang terakhir adalah penilaian atau nilai aktivitas bagi perusahaan. Nah, di sini di layar sudah tampak bahwa di sini ada value added dan non value added. Berarti di sini adalah nilai yang menjadi nilai tambah dan yang tidak menjadi nilai tambah. Nah, aktivitas-aktivitas yang tidak menjadi non value added ini biasanya akan dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh pihak manajerial. Tadi ya, nah,
aktivitas itu tadi berarti kan kita bisa kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah aktivitas bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, aktivitas yang bernilai tambah itu apa? Nah, menurut Supriyono, ini aktivitas yang bernilai tambah ini adalah aktivitas-aktivitas yang diharuskan untuk melaksanakan bisnis atau menciptakan value, ya, atau melaksanakan value. Nah, sedangkan menurut Hansen dan Mowen, dari aktivitas bernilai tambah ini adalah aktivitas bernilai tambah, aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk dipertahankan dalam bisnis. Jadi, ada yang namanya aktivitas bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, untuk aktivitas yang bernilai tambah ini adalah aktivitas-aktivitas yang nantinya akan sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas bisnis ya. Nah, jika aktivitas bernilai tambah ini dihilangkan atau dieliminasi ya teman-teman, maka akan mengurangi nilai yang akan didapatkan oleh konsumen. Nah, sehingga mungkin saja konsumen itu tidak akan lagi memberi produk atau jasa dari perusahaan kita. Jadi kalau aktivitas yang bernilai tambah ini dihilangkan, efeknya mungkin bisa seperti itu. Nah, dengan kata lain, perusahaan itu akan mengalami kekalahan persaingan di dalam pasar. Karena apa? Karena aktivitas yang memiliki nilai tambahnya itu dihilangkan atau dikurangi. Nah, yang kedua adalah aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Menurut Jensen Mowen juga, aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang sangat penting untuk dipertahankan dalam bisnis, sehingga aktivitas tersebut dianggap sebagai aktivitas yang tidak diperlukan lagi, ya. Nah, berdasarkan definisi dari aktivitas yang tidak bernilai tambah, tentunya ya, di sini perusahaan akan terus mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Karena apa? Karena hanya menambah biaya yang tidak berguna untuk menghalangi kinerja perusahaan. Seperti tadi ya, aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah itu biasanya akan dikurangi atau dihilangkan. Nah, ini adalah aktivitas value add. Tadi yang Bu Risma jelaskan, aktivitas poin-poin pentingnya adalah aktivitas tidak semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipandang tidak perlu itu non value add ya. Nah, nih aktivitas-aktivitas yang tidak digunakan lagi itu biasanya nanti akan dieliminasi atau akan dikurangkan oleh pihak manajerial. Jadi pihak dari manajerial akan mengelompokkan aktivitas-aktivitas mana yang dia merupakan aktivitas yang memiliki nilai tambah dan aktivitas mana yang dia tidak memiliki nilai tambah. Itu akan dikurangi atau dieliminasi. Ini sudah nampak ya di layarnya teman-teman bahwa ada tujuan pengukuran kinerja aktivitas untuk menilai seberapa baik sih aktivitas dan proses dilakukan untuk yang namanya apa? Untuk yang namanya profit. Nah, di sini ada kualitas. Kualitas di sini bisa non keuangan. Lalu selanjutnya ada efisiensi atau keuangan. Selanjutnya ada waktu atau non keuangan. Di sini adalah tujuan dari pengukuran kinerja activity. Nah, ini ya, untuk kembali lagi untuk apa dilakukan untuk memperbaiki profit dari suatu perusahaan tersebut. Nah, apa sih hubungan dari akuntansi based management dengan akuntansi pertanggungjawaban? Di sini, teman-teman, untuk akuntansi sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan ini akan mengalami proses perbaikan serta keberlanjutan. Yang kedua adalah sistem akuntansi ini mengukur dengan menekankan pada pandangan keuangan dan non keuangan. Jadi ABM dan akuntansi pertanggungjawaban itu sangat selaras ketika dari biaya-biaya apa saja yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh pihak manajerial. Nah, ini ya. Ini adalah perbandingan pertanggungjawaban keuangan dan non-keuangan berdasarkan aktivitasnya. Ini teman-teman bisa lihat di layar bahwa
pemberian tanggung jawab. Di sini pertanggungjawaban berdasarkan keuangan, unit pertanggungjawabannya, proses atau aktivitasnya, lalu efisiensi operasional lokalnya, ada akutabilitas individunya. Kalau akuntansi pertanggungjawaban itu akutabilitasnya tim, kalau APM itu apa namanya berdasarkan individu. Nah, ini hasil keuangannya tingkat lokal. Kalau pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, ini terkait dengan peningkatan pendapatan, penurunan biaya, peningkatan penggunaan aset, serta yang berkelanjutan. Oke, di sini eh teman-teman di sini Bu Risma lihat di sini ada case atau case ya. Nah, pas company ini ada 3 aktivitas. Berikut data yang berhasil dikumpulkan. Di sini ada aktivitas purchasing, assembly of part, ada supervision. Nah, di sini tugasnya teman-teman adalah siapkan laporan biaya yang memuat daftar bernilai tambah, biaya yang tidak bernilai tambah, dan biaya aktual pada masing-masing aktivitas. Ini ada purchasing of spare part, assembly of spare part, dan yang terakhir adalah supervision. Nah, ini. Nanti teman-teman tugasnya adalah eh, memuat daftar biaya yang bernilai tambah apa saja, yang tidak bernilai tambah apa saja, biaya aktualnya apa saja. Dan yang kedua adalah tentukan aktivitas yang tidak bernilai tambah dari sini. Lalu teman-teman jelaskan, misal kenapa purchasing of spare part ini dianggap teman-teman tidak memiliki nilai tambah. Nah, jelaskan alasannya. Ini ya. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini biaya bernilai tambah. Ini adalah rumusnya. S dikali P. Nah, ini 2.500 dikali 400 sama dengan 1 juta. Berarti nilai tambah. Nah, sedangkan perakitan spare part ini 255 ribu dikali 30. Jadi 7.650. Pengawasan berapa? Pengawasan tidak ada dikalikan dengan 35 berarti 0. Nah, ini adalah aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, aktualnya adalah 4.000 dikali dengan berarti jumlah aktivitasnya. Ini kalian lihat ya di sini ya. Ini jumlah aktivitasnya dikalikan dengan 400. Nah, ini adalah contohnya. Nah, aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah adalah aktivitas pengawasan. Karena apa? Aktivitas ini tidak memiliki standar kuantitas. Meskipun tidak ada aktivitas, maka tetap akan berproduksi. Berarti terkait dengan pengawasan, ini ya teman-teman ya, nilainya 0, tidak memiliki nilai tambah. Nah, walaupun tidak ada pengawasan, dari pemberian spare part atau perakitan spare part ini akan tetap berproduksi. Jadi ini adalah termasuk aktivitas-aktivitas berdasarkan manajemennya. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Risma akhiri. Dan nanti untuk tugas akan Bu Risma share melalui grup WhatsApp masing-masing, baik kelas full online maupun kelas online streaming. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.